Horas teman-teman semua, masih di channel Horas Tapan Utara. Nah, ini video yang berbeda. Kali ini kita ada di makam pahlawan Tarutung, Tapan Utara, tepatnya di kawasan Tangsi, wilayah Kodim 0210 Tapan Utara. Nah, di video kali ini kita mau lihat dan tanya-tanya lebih dalam mengenai pahlawan-pahlawan apa saja yang ada di sini. Karena ini ada mungkin ratusan pahlawan yang gugur di masa perjuangan dulu yang dimakamkan di sini. Nah, mungkin kawan-kawan banyak yang tinggal di Tarutung atau bahkan sekolah di Tangsi, SMP, SMA atau SD, tapi belum pernah masuk ke dalam ini, termasuk saya. Nah, ini mungkin bisa dibilang luput dari perhatian, tapi kali ini kita mau gali lebih dalam. Buat kalian yang belum sempat datang ke sini, nanti kalian lihat video ini. Oke, kita tanya-tanya langsung ke Abang Marga Purba yang menjaga makam pahlawan di Tangsi. Ayo. Sekarang kita udah bersama Tulang Marga Purba. Nah, kita mau tanya-tanya dulu siapa-siapa saja yang dimakamkan di sini pahlawan kita. Jadi, nggak obi Tulang daftar. Total sedia lo Tulang. Total 124 orang. 184 orang. Jadi ini terdiri dari sipil. Wah, angkatan darat ada 123. Iya. Angkatan Laut 2 orang, Polri 7 orang, sipil 41 orang. Tak dikenal 11 orang. Nah, jadi kalau di angkatan darat TNI ini pangkat tertinggi ada kapten, dan kalau di Polri ada kompol. Iya. Dan ternyata makam ini terakhir yang dimakamkan di sini tahun 2016. 2016. Ya. Itu namanya dari TNI ya Tulang ya? Iya, dari TNI pensiun Tandoi Kijoi. Oh, Tandoi. Nah, ini. Jos Kijai. Iya, Tandoi Kijoi 2016. TNI AD 2016. Molopel tuh teh Pembantu Letnan 1. Pembantu satu. Nah, itu orang-orang yang di sini. Nanti kita lihat ke dalam. Nah, Tulang. Iya. Kira-kira kalau kalau dari Pemkap, Prokopimda kan sering ke sini di hari-hari besar. Iya. Nah, kalau orang-orang sipil, orang-orang biasa pernah nggak datang ke sini? Sering nggak, Tulang? Selain orang dari pemerintahan? Ya, kebanyakan keluarga lah. Ya, Keluarga. Ya, ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari luar negeri. Dari luar negeri. Ini bapak-bapak yang sudah dibariskan di sini, yang pahlawan kita ini kan, ini sudah banyak cucunya ini yang berhasil, termasuklah yang ada di kepolisian, termasuk ada yang di angkatan darat, ada yang angkatan laut. Nah, jadi ternyata di sini banyak juga keluarga dari namanya pahlawan kita yang datang, cucunya, cicitnya bahkan mungkin, atau keluarganya. Kalau ini yang apa ini? Cucunya ini ada di apa ini? Ini Saudus Samosir, ada cucunya ini di Polres ini. Sekarang Saudus sudah pindah Samosir. dia ke Sibolga. Yang ini nih. Iya. Nah, jadi Tulang, mereka yang tinggal selain keluarga dari Pak Saulus ini, pahlawan kita ini, ada lagi yang lain yang tinggal di sini masih keluarganya. Masih di sini ya, cuman yang ini aja lah, yang baru, yang siapa itu, yang tadi, yang si itu kan, si ini Kijoi Tandoi, apa ini Tandoi Kijoi ini kan. Oh iya. Nah, ini dia tinggalnya di Sarangarang keluarganya ini. Di Sarangarang dekat perumahan yang PT Sol. Oh iya, perumahan Sarangarang ya. Masih ada situ perumahan kan. Boleh kita sambil jalan Tulang? Iya. Baru yang satu lagi siapa ini ya? Yang si Galingging
yang di atas sana itu dekat gedung kesinian rumah keluarganya. Yang istrinya berumah nurung kalau nggak salah. Nah, Tulang, kalau dari peziarah yang orang besar, apakah memang dulu pernah nggak dengar Tulang ada presiden atau menteri atau Kapolda atau orang-orang besar yang pernah ziarah ke sini? Selama aku ditempatkan di sini menjaga makam pahlawan ini belum pernah. Aku dari 2008 belum pernah ada yang gitu. Cuman baru setara bupati, Iya, bupati ya. Kajari, Kapolres, sama sama pengadilan negeri, Dandim. Dandim. Iya. Iya, Dandim. Ya. Nah itulah orang itu kan ada tersendiri apanya jaraknya hari-hari besarnya. Hari-hari besar. Ada untuk Kajari, ada untuk Soalnya Polri Kapolres. Bayangkari ya. ya Bayangkari ya. Kalau di Polri dia Bayangkari. Kalau di Kejaksaan Adiaksa ya. Adiaksa ya. Ya, betul. Kalau di Kodim itu apa namanya itu ya? Aduh. Hari Kartika. Kartika ya. Pokoknya hari angkatan apa? 5 Oktober lah, 5 Oktober. 5 Oktober kayaknya. 5 Oktober. Iya, 5 Oktober pas. Iya. Sama dengan hari jadi Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, kalau biasanya Tulang, di hari besar mereka tabur bunga ya. Iya. Kita sambil jalan Tulang. Dan mereka tabur semua makam ya. Iya, tahu ya. Ini tidak ada pilih bulu ini kalau Pilih bulu. begini. Nah, kalau ada jarak sini, baik itu dari Kejari, baik itu dari Kapolres, baik itu dari Dandim maupun 11 Hari Pahlawan. Hari Pahlawan 11 November. 11 10 November. Ya, 10 November. Hari Pahlawan semua ini dapat ditabur ini. Memang harus. Memang harus Namanya menghargai kan. menghargai. Nah, Bukan itu- karena pangkat ya. Iya, Nah, harus itu. iya betul. Nggak boleh yang kalau ini pangkatnya tinggi nggak, itu nggak boleh. Nggak ada kelihat sama sekali semenjak saya di sini mengadakan ziarah sama bapak-bapak itu. Iya. Namun di sini kan ada kawan-kawan bisa lihat ada helm Iya. tentara lah zaman perang dulu. Tapi ini bukan yang asli lagi karena ini udah iya. banyak yang semen. Iya. Nah, ini semen hanya untuk simbolnya. Tapi ada satu masih tertinggal yang asli. Yang asli itu. Dia besi. Kita mau lihat. Nah, kalau yang di sini, ini walaupun besi, Menyerupai lah. Menyerupai ini. ini, Mas. Karena biar disamakan kan. ya. Nah, sama Namun- lagi bentuk apanya ini. Ini satu ada yang asli. Iya. Ini masih bentuk asli menurut tulang purba. Ini di makam Tampunan. pahlawan kita M Tambunan. Nah, gugur tahun 1955. Di sini yang gugur kebanyakan tulangnya tahun Iya. 49 Iya, tahun 9 ya. dan 55. Iya. Nah, ini murni gugur karena perang zaman dulu atau memang karena sakit atau gimana tulang? Ada yang tulang tahu yang memang gugur karena perang? Karena perang ini siapa ini masih ada di sini satu lagi. Pernah datang ini sebaya dia waktu sama-sama Berperang. orang itu sama-sama remaja lah bilang kan. Oh, Sama-sama anak muda lah orangnya ini saksi matanya ini masih ada ini. Oh. Ini Oh, ini. ya. Ini masih hidup saksi mata ini dari Jalan Sibolga ini Ugan oh dari Ugan. ya, ditembak di Ugan dibawa ke sini pakai angkong Buh, ini nih. Nah, itu zaman Belanda, Jepang atau zaman pemberontakan PKI dulu nggak bukan ya? Itulah kurang tahu. Kalau 49 jam Kita udah merdeka, cuman masih bergejolak ya, ya. masih ada pergejolakan ya. Iya. Ya masa-masa pemberontakan itulah itu mungkin. Nah, jadi pahlawan kita Iner Simanjuntak ini ditembak di Ugan. daerah Ugan. Iya, Berarti Ugan. dekat Lapo Gambir ya, Iya, di iya. daerah. Nah, dari sini ada pernah kesini kan hari itu mau ke pesta dia katanya dari Jakarta kan. Dia datang sini. Emang bisa masuk ke dalam? Kenapa nggak bisa, Mang? Mau ngapain, Mang? Waduh, udah panjang ceritanya. Aku pas mau ke pestanya sini dari pesta dari Jakarta. Inilah kawan sebaya aku. Di depan mata aku lah ini dibawa ini ke sini katanya. Kena tembak di Ugan. Berarti sama-sama tentara ya? Enggak, Oh, dia enggak. dia enggak. Cuman dia asli di sini, Iya. mungkin di daerah Ugan. Makanya ini kalau nggak salah, inilah dibikin dia apanya, tendanya, patokannya.
Oh, tiang. Maka berarti sudah lama ini. Iya, iya. Nah, menurut aku pikir menurut apa kalau ku jabarkan ngomongan yang bapak itu kan, berarti ini udah lama ini, pikirku kan, karena dia langsung datang dekat batang apa ini, namanya ini belum dia pakai ini, belum dibikin kayak gini. Oh, Masih, dulu. masih kayak gini kan, jadi dia bingung. Iya. Lalu dibilang dia kan, masih ingat amang namanya, ingat katanya, ini harus 5 juta. Ini. Oh kalau enggak, karena enggak nampak lagi namanya, mang kita ambil aja daftarnya. Pokoknya antara inilah dekat-dekat listrik inilah katanya. Kami ambil lah ini. Pas. Ini. Pokoknya Inilah. mau lihat yang sebelah atas. Jadi kalau mau 17-an di sini, kalau kita mau menjelang 17, ini malam jam 12 teng, ini harus apa di sini? Di apa ya, di tempat kita ini namanya Renungan Suci. Kalau jam 12 malam itu di tepat Tanggal 16. menjelang antara 16 ke 17 Ya. Agustus hari kemerdekaan, itu ada pembacaan nama-nama pahlawan di makam pahlawan ini. Bisa jadi pokoknya dari Uspida ya. Ya, namanya kenegaraan itu Renungan Suci. Renungan Suci itu disebut Renungan Suci, dan itu berlaku di seluruh makam pahlawan di Indonesia. Berlaku. Oh, itu namanya. Mungkin Di situ lah orang itu tong. Ya, oke, kita sambil jalan, Bang. Diundang di situ kan sudah penuh sudah semua menghadiri itu. Nah, namun yang kalau makam yang lama seperti ini dia belum, ini gimana tuh Lang? Kalau Kita ini- berdasarkan inilah, Oh. kalau ada yang ziarah karena ini masih masih tahap penjenjangan untuk mau direnovasi. mau dipugar ya? Iya, untuk Ah, mudah-mudahan lah, berdoa lah kita. Saya pun sangat-sangat berdoa karena saya pun tinggal di sini bukan apa. Aku kasihan sama Pak pahlawan ini, betul. iya. Di mana lah ya, aku bilang ya yang namanya pemerintah gitulah, mungkin ada tahap-tahap pembangunannya, ada Enggak. tahap-tahap anggarannya, mungkin anggarannya tidak memungkinkan ya ditunda dulu kan. Mungkin nggak bisa sekali semua ya. Iya enggak bisa. Karena kan bisa kita lihat ya, ini ada berbagai macam bentuk. Ini yang di depan yang masih yang dipugar, iya. yang di sini belum. Nah, kalau kita mau tahu tulang, kalau makam pahlawan itu di bawah naungan Pemda Tapur sendiri atau dari kementerian atau di gimana tulang? Di bawah dinas sosial. Oh, dinas sosial Tapur. Iya. Tapi adalah apanya, kalau contohnya ada juga haknya Dandim. Iya, iya, iya. Kodim kan ada juga. Contohnya kalau di sini mau contohnya kayak rehat-rehat kecil contohnya kan, Iya. ya harus dikoordinasi lah. Adalah koordinasi antara dinas sosial dengan Pak Dandim atau Kodim lah aku bilang kan. Koordinasi sama bapak itu tadi mana. Itulah sebatas koordinasi lah. Iya. Membuat mengambil keputusan kayak kalau Pak Bupati kita sekarang niatnya ini baik ini mau apa. Jadi udah direncanakan bapak itu ini Pak Bupati sekarang Bapak Nisonda Baban udah direncanakan itu. So mudah-mudahan lah, berdoa lah bapak itu sehat-sehat untuk menjalankan tugasnya. Iya. Amin. Dan bisa Amin. bapak itu bikin lobbying ke pusat sana untuk ngambil dana untuk Tapan Utara. Saya sangat bangga sama bapak itu. Betul. Amin, Nah, Pak. karena 2021 ada rencana bapak itu untuk mengerap ini semua. Oh, mantap. Tahun depan. Iya. Tua dulu lah. Kita ngomong-ngomong kadang kan cerita. Kalau sekarang ini tidak diwajibkan lagi katanya. Aku nggak bisa pastikan. Tapi kalau dibilang katanya, memang kita lihat dari situasi ini, kadang veteran kita sekarang sudah makin sedikit kan. Iya. Nah, nggak ada lagi dibawa ke sini. Oh, Mungkin mungkin ada yang sebagian dibawa ke makam keluarga. Iya. Karena apa? Mungkin kalau udah berhasil anak-anaknya, cucunya, ya udah susah lah mungkin dibikin ke sini. Karena apa? Karena sini istri nggak bisa. Oh, istri nggak bisa di sini. Iya. Nah, padahal kalau orang Batak apalagi ya. Iya. Kalau bisa dia Sama anak semua. sama anak, sama cucu. buparannya satu. Iya harus makam. dekat-dekatan lah. Nggak boleh dipisah-pisah kan. Iya. Betul. Nah, itu. Jadi kalau dulu katanya harus, kalau dia memang berjasa, dia harus ke makam pahlawan.
Nah, kalau sekarang nggak lagi, karena kalau contoh lah kayak kita lah dulu ada pahala, ada veteran bapak kita sudah berhasil, nggak mungkin lah kita bisa pisahkan sama mama kita Ya, kan. betul. Itu Nah. juga satu ya. Nah itulah udah dikasih lah kelonggaran. Nah, ini ada kuburan juga. Jadi di sini ada yang Muslim, yang Islam, ada yang Kristen. Tapi hanya itu aja tulang, nggak ada agama lain, nggak ada ya. Itulah aku apa ya nggak pasti ya. Karena yang dari Kodim ini yang lebih mengetahui sudah banyak yang pindah. Jadi ada pula yang bilang ini hari itu kalau batas sebelah ini beda juga ini apanya. Ini. Kalau kayak gini katanya Hindu. Oh, Nah, ini kan nggak runcing ini. oh ini bukan karena patah ini bukan? Enggak itu. Oh iya betul. Betul. Nah itu, tapi aku gimana lah kan? Yang punya agama aja pun kan belum pernah kita jumpai. Ya. Yang kemana kan? Jadi kita bingung. Jadi yang runcing. Dan karena tulang pun masih 2008 ya. Iya masih 2008. Jadi belum sebanyak itu yang bisa kugali dari Iya. orang-orang tua yang apa ya, yang dulu ya. Belum dapat dipastikan, Iya, belum tapi dapat dipastikan. katanya seperti itu ya. Pernah bilang kalau yang kayak gini Hindu. Tapi aku nggak gimana? Karena kita kan nggak pernah lihat. Iya. Dan mungkin keluarganya kalau yang sebelah sini nggak pernah datang. Jarang juga. Iya. Jarang juga. Nah, kalau yang ini udah jelas muslim karena apa? Contohnya itulah. Nah, itu ada marga Siregar itu yang paling sana itu. Pinggir sana. Nah, itu ada kalau nggak salah anaknya itu ada polisi Polres di sini. Ini orang apa namanya itu? Sering itu jarang. Ada yang menarik satu tulang. Pernah nggak tulang dengar cerita atau kan kalau kita di Batak kan mau kaloli. Ada nggak atau bisa nggak misalnya kalau salah satu dari pahlawan kita ini dipindahkan ke makam keluarga? Nggak bisa ya. ya. Aku pernah cerita sama orang Kodim panjang perjalanannya. Jalannya. Usahanya pun panjang. Harus sampai ke pusat lah. Oh, jadi kalau yang udah ada di sini kan udah ada datanya, harus kita urus lagi ya. Iya. Itu pun belum tentu disetujui, bisa jadi. Iya. Makanya ini belum dilaksanakan pun itu belum tentu. Belum tentu. Nah, belum tentu bisa diangkat ini apanya ini tulang-tulangnya ini mau dipindahkan disatukan sama keluarga kita tambak kan. Belum tentu bisa walaupun sampai ke pusat. Karena belum pernah ada yang terjadi kayak gitu. Wah, itulah apa ceritanya. Nah, ini sedikit menyimpang sedikit tulang. Tulang kan tinggal di sini. Iya. Artinya mau nggak ada, ya ini kita bukan cuman bicara mistis atau horor sedikit ya. Iya. Ada nggak tulang kayak mungkin penampakan atau masuk ke dalam mimpi atau ke dalam atau gangguan lah gitu? Oh enggak, ini yang namanya orang pejuang, orang baik-baik mana ada. Iya. Atau enggak misalnya tulang ya mereka hadir gitu di sini atau kelihatan gitu, bukan mengganggu tapi enggak ada itu. Nah, enggak ada. nggak ada ya. Jadi ya lagian hal-hal yang gitu kita percayai. Karena apa? Ya yang namanya sudah meninggal itu kita yakin memang ada arwahnya. Tapi kalau itu kan kalau kita yakini. Iya, betul. Nah, aku kan ikut ceritakan sedikit ya. Semenjak kami tahun 2008 ke sini kan, pernah malam pertama itu, anakku itu masih kecil itu yang paling besar. Yang paling besar. Ya masih bisa Masih kurang itulah. masih merangkak lah. Nah, masih merangkak lah. Jadi itulah kesaksian pribadiku sendiri. Satu malam itu aku nggak tidur. Malam pertama itulah. Satu malam aku nggak tidur. Kenapa? Aku akan saksikan dulu. Aku sudah di daerah makam pahlawan ini. Oh, ini Tidur. ini hari pertama ini ya? Iya, hari pertama. Oh. Malam pertama itulah. Aku nggak tidur. Karena apa? Karena sering waktu kita kecil cerita orang kalau dia tentara kadang mau dia apel baris katanya kan. Iya. Jadi ini harus saya apakan ini tuh. Aku nggak tidur malam itu. Ternyata nggak ada. Suara-suara pun nggak ada. Sampai sekarang kami sehat-sehat kok. Ini anak-anakku ini kadang-kadang dipanjatinya itu apanya itu salib-salibnya itu. Artinya udah biasa lah gitu kan. Tapi selalunya aku bilang waktu masuk pun aku ke sini langsungnya aku ngomong di situ kan. Aku bilang, Opung, kami ditempatkan
pemerintah ke sini untuk bersihkan apa ini lokasi opung ini ya. Pokoknya kayak manapun nanti anak-anak pahupu-pahupumu ini, kau lihat aja lah, kalian lihat lah, gak usah dia apa-apain. Pokoknya dia orang belum tahu apa-apa karena dia kecil. Iya. Oh, ini dia makam termuda. Ya ini nih. Oh ini. Ini tadi Jai. Kalau Jai Iya. berarti Nias ya? Nias ya, suku Nias. Oh. Ini sudah pensiunan bapak ini. Berarti ini dia lahirnya Lahirnya 18 Oktober 1960. tahun 60, berarti masih 56 ya? Iya baru pensiun ini, baru 2 tahun katanya pensiun ini kalau nggak salah. Nah, dia Bapak Jai ini di Peltu di Angkatan Darat. Pokok yang jelas tugasnya terakhir di sini lah di Taput ini. Kalau pindah-pindahannya kita kurang tahu, entah pindah dari mana kan. Kebanyakan yang apa ini, yang tentara ini kan kadang dipindahkan dari sana, tempatkan ke sini, pindah lagi ke sana. Kalau perjuangan Pak Jai ini ada tulang tahu nggak? Kalau ini kurang tahu lah. kurang tahu ya. Ah, Cuman memang inilah yang paling terakhir, iya 2016, 2016. 4 tahun yang lalu. Iya. Yang sana 2010. Nah, kalau yang sipil tulang terakhir ini kita, kalau yang dikatakan di situ sipil itu di mana tempatnya? Kalau yang ini enggak gabung juga semua ini. Itu kalau kita urut ini ada apa ini dari sana itu gabung ini enggak tersendiri contohnya. Enggak ada satu peta pun enggak ada. Tersendiri dia. Kayak inilah mana di sini. Kita lihat di sini pangkat-pangkatnya kan. Ini kayak ini PRDS. Kan? Oh, PRDS. PRDS ini berapa ini kan ada juga masih ada itu namanya. Ini kan PRDS lah kan. Inilah kalau orang itu cerita yang tentara sekarang apanya PRDS ini. Kadang-kadang inilah yang apa itu yang kayak dia ikut ke hutan, entah bawa makanan lah kan, bawa perobatan. Nah, itulah cerita orang itu. Sipil yang ikut bersama pasukan juga mungkin ya? Iya. Contohnya ada ya kayak TNI ini berperang lah kan. Nah, ikutlah orang itu, entah bawa batu-batan lah, siapa tahu tertembak atau apa. Itulah cerita orang ini. Orang-orang tentara ini yang cerita, bukan. Iya. Kalau kita nggak ngerti gitu. Gimana dulu ya? Kan? Nah, kayak ini PRS. Ini PRDS tadi kan. Inilah yang nggak termasuk ada pangkatnya itu, tapi dia mungkin karena bisa dibilang lah membantu lah ini. Membantu yang punya apa kan, contohnya kayak tentara itu kan dibantu orang itu, bantuannya mungkin tak bawa makanan lah kan, bawa batu-batan gitu kan. Nah itu cerita orang itu, kita nggak sampai di situ kita benar apa enggak kan. Iya. Oke, nah itu dia tadi beberapa pertanyaan kita. Itu dia tadi beberapa pertanyaan kita kepada Tulang Purba selaku penjaga makam pahlawan Tarutung. Nah, mungkin sedikit banyaknya kawan-kawan udah tahu apa informasi mengenai makam pahlawan kita yang ada di Tarutung ini. Oke, semoga kita doakan sama-sama, semoga sama Pak Bupati ya. Sama Pak Bupati, semoga ini juga dipugar dan kita doakan supaya pahlawan kita yang gugur di medan perjuangan untuk menyatukan NKRI diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sebagai pahlawan-pahlawan baru bisa jadi pahlawan pendidikan, pahlawan kesehatan, pahlawan segalanya, kita bisa memberikan sumbangsi kepada negara Indonesia. Oke, sekian vlog kita kali ini. Merdeka. Ternyata ada pahlawan di makam pahlawan ini, Dr. Gerhard Lumbentubing. Ini salah satu nama jalan di Kota Tarutung. Ini dia kuburannya juga, Bang. Nama rumah sakit? Ada rumah sakit Gerhard. Nah, jadi ini pejuang kemerdekaan yang paling tua di wafat gugur tahun 1947. Iya, Dr. Gerhard. Cuman namanya udah hilang. Dan anaknya, cucunya orang-orang besar semua. Ada yang di luar negeri, ada yang di Kementerian Sosial.
Ini dia kuburannya. Dr. Gerhard Rumantobing. Jadi kalau kawan-kawan tahu pahlawan Gerhard Rumantobing, nama jalannya ada di Kota Tarutung. Mayor. Nah, satu lagi ada, kalau teman-teman yang di Tarutung tahu, orang yang kurang waras, Upik, ya. Ternyata bapaknya bernama Muara Solung Sitompul. Itu adalah pahlawan dari Tapan Utara ini. Jadi kuburannya ada di sebelah sana dan pangkat orang tuanya adalah kapten. Peltu salah. Di sebelah sana, dan si Upiknya itu ada di balik tembok dekat pohon pinus.